Halo teman-teman, balik lagi di channel Front Asia sama Andi di sini. Hari ini kita bakalan bongkar Yamaha All New Aerox. Telanjangin abis. Jangan lupa kalau suka sama video ini, subscribe. Bro, kita review dari depan dulu, eksteriornya atau tampilan bodinya. Untuk batok dan tameng, cakep ya. Ini bener-bener laki banget, sport. Memang segmennya dia ke Sportmatic, jadi dibuat aerodinamis sekali, lancip ke depan dan smooth banget gitu loh. Dia punya dari warnanya ya, kebetulan kita dapatnya yang silver. Ini wah banget, kelihatan sekali mewahnya. Dan sportnya itu dapat banget dari dia punya desain dari batoknya ini. Ya kan, ditambahin lagi kayak akrilik begini ya. Dan memang desainnya ini gambot sekali, dia punya tameng depan sama bodi. Bodinya itu menyatu jadi satu. Jadi ini nempel semua. Nanti kita akan bongkar, teman-teman bisa lihat. Desain lampu semua full LED. Ini lampunya juga gue demen banget nih. Mungkin ini yang bikin merek sebelah jadi ngikutan juga kali ya. Jadi lebih bagus gitu loh. Sennya, nah ini yang agak ngumpet nih, deket bodi. Jadi bodi bagian bawah. Showbreaker depan ya teleskopik biasa. Lalu fitur ABS hanya di rem depan, rem belakangnya masih tromol, belum disc brake juga. Nah bannya ini tapak lebar, peleknya lebar dan gede. Ukurannya ini masih standar ya. Oh, ini 110/80 ring 14. Ya kalau untuk tampilan depan sih memang sport banget ya. Tinggal kayak ini dicopot, dipasang di motor batang laki gitu kan. Ya udah kelihatan ini jadi batok depannya gitu loh. Oke, kita ke bagian samping. Ini yang bikin lebih kelihatan gambot dan bodinya memang dilebarin. Berhubung bodinya lebar dan desain bagasinya juga lebar, besar. Otomatis ya Yamaha juga pasti taruh tangki bensinnya ini jadinya di bagian depan. Memang seperti Aerox sebelumnya ya, sebelum keluar Aerox juga kan ada NMAX juga semua tangki memang di depan. Jadi ya ini sih gue logika sederhana aja, kalau misalnya lu body dibikin gede berarti kan banyak ruang gitu loh. Ya udah tangki bensinnya taruh di depan aja. Jadi memudahkan kalau mau isi bensin juga nggak perlu turun buka jok kan gitu kan, tinggal buka kap mesin aja kap bensin aja di sini, dan ada pencetannya juga loh. Jadi bukan colok kunci gitu kayak motor jadul banget. Semua udah ada pencetannya, ada di kontaknya sini, dan harus di posisinya seat atau fuel dulu baru bisa dipencet. Nah desainnya ini sangat aerodinamis banget. Ini ya sport banget lah pokoknya lah. Gue suka banget sih, serius ini mantap banget deh. Lalu ada emblem Yamaha. Ya ini memang versi yang atasnya ya, yang ABS. Nah kalau untuk pijakan kayak punya NMAX tapi dia lebih nukik ke bawah pijakannya. Kalau NMAX kan lebih datar ya, sama dia ada yang buat kaki di sini gitu loh. Jadi kalau NMAX memang lebih ke Matic Cruise ya, cruiser. Kalau Aerox lebih ke Sportmatic. Kita mundur ke belakang. Kalau untuk jok ya dibandingin motor yang sejenis ya teman-teman pasti bandinginnya sama Honda Vario 160 yang baru lah ya. Joknya sih lebih cakep yang ini. Jadi antara kita yang bawa motor sama boncengan kepisah gitu loh. Ada dua dan joknya cukup lebar, enak banget buat didudukin. Balik ke bagian samping belakang, kita mundur dikit. Ada emblem Aerox S-nya ini tipe S. Lalu tulisan liquid cooled-nya ya memang pakai radiator. Bagian showbreaker ya ini cuman buat indah-indah aja sih sebenarnya sih. Ini kan nggak bisa ada bener tabung gitu loh. Jadi kayak cuman gimmick lah. Yang penting kelihatan lebih wah gitu. Showbreakernya double ya, belakang kiri kanan. Bannya juga ban belakang masih sama ring 14, tapi dia lebih lebar lagi tapaknya, 140/70. Kalau depan kan 110 per berapa tadi ya? 60 ya? Lupa saya. Oh per 80, 110/80. Belakang 140/70. Jadi lebih lebar tapi lebih rendah ya.
lebih gepeng lah bannya. Ke bagian knalpot ini sorry ada lecet karena memang motor pinjeman yang ini. Desain knalpotnya gue suka juga, dan covernya juga ini berbeda daripada motor-motor yang segmennya dia. Kalau yang lain kan kesannya kan lebih dilebarin, sama di ini ditutupin kan atasnya. Kalau ini dia lebih dibikin lancip gitu loh. Jadi kesannya lebih rame lah. Dia nggak ada behel. Jadi pegangnya kalau misalnya di parkiran ini kita pegang bodi nih. Gue udah kebayang ini nanti begitu kita mau bongkar, bautnya bakalan banyak banget. Karena kalau nggak ada behel kan ya bodi yang dipegang, bodinya harus bener-bener kuat dan paten ya. Jadi ya bautnya sih feeling gue sih pasti banyak banget di baut di sini. Dan semua baut bodinya ini 80% pakai kunci L. Jadi bukan obeng plus. Lebih oke sih dibandingin obeng plus kan lebih apa ya, cepet aus atau dol gitu kan. Kalau kunci L ini lebih awet lah kalau menurut gue sih, dan lebih mewah gitu. Kita ke bagian belakang teman-teman, sedikit juga ini swing armnya. Kalau lihat dari samping kan kayaknya kan paten banget, berat, gede, tebel gitu kan. Tapi ternyata kopong ya, jadi kelihatannya aja tebel, tapi kalau kita pegang dari sini ternyata dia bolong-bolong gitu loh. Jadi memang nggak padet, ada rongganya lah gitu. Oke, untuk desain spakbor belakang karena memang dibikin super gambot dan bodi belakangnya juga. Cuman sayang banget ini lampu remnya mikanya kecil banget ya, walaupun memang sudah LED juga sih. Kalau untuk sen masih bolam lampu biasa, yang depan juga sama. Dan ini ada lampu buat plat nomor kepisah dari lampu rem. Mata kucing di sini, mata kucing rem. Ya, desain spakbornya sih buat nyimbangin bodinya aja sih yang memang semok banget dari belakang. Lalu kita ke bagian kiri. Yang bikin agak ilfeel memang di bagian box filter ini yang terkesannya tuh gede banget dan nutupin buritan lah. Bagian belakang tuh ketutup banget sama box filternya ini. Kelihatan banget gedenya. Lalu box CVT, mesin SOS 55. Jangan lupa ini sudah VVA juga. Jadi memang untuk tarikan awalnya untuk motor yang beratnya 125 kilo itu ya tarikan awalnya sih Aerox ini enak banget ya. Dibandingin mungkin motor lain yang lebih enteng daripada dia di segmen yang sama. Nah, yang agak kelihatan sedikit bocor itu adalah di bagian sini nih, ini kayak nggak ketutup gitu loh. Jadi langsung kelihatan blok mesin depan, lalu saluran saringan udara nih kelihatan jelas banget, gede ya kan, masuk ke throttle body. Lalu ada ini apa ya? Oh, ini selang yang biasa ditutup nih kalau kita modif-modif nih. Jadi buat balikin hawa panasnya ke si box filter. Kita di bagian navigasi untuk all new Aerox. Speedometernya ini fully digital, cuman pencetannya nggak ada di tengah ya, semuanya sebelah kiri nih. Jadi luar biasa gampang banget. Kalau misalnya kita lagi jalan, tinggal tek 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 dia udah ganti. Nggak kayak misalnya yang pencetannya di tengah harus berhenti dulu baru bisa cek gitu loh. Kalau misalnya oh akinya udah lemah atau mungkin pengen tahu udah berapa jauh jalan ya kan. Nah ini juga speedonya ini ada dual ya, jadi ada 2 RPM. Terus sama dia punya speedo ini udah nyambung ke Y-Connect. Y-Connect-nya ada di bagian bawah. Modulnya ya pas kita udah bongkar nanti gua kasih tahu lah tempatnya di mana. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan pun, kalau handphone kehubung ke motor, ada telepon, nanti ada indikatornya di speedometernya. Lalu ada lampu hazardnya juga di sebelah kanan, sama ini engine off-nya kalau misalnya kita lagi berhenti. Sebelah kanan juga. Starter kanan, klakson kiri ya, standar lah ya. Lampu jauh deket, lalu sen, sama ada smart lock di sini. Smart lock-nya masih model lama sih ini, yang tombol begini. Desain kaca spion standar lah ya, biasa aja. Ya ini balik lagi tameng tadi ini yang bikin gagah banget, bikin laki banget, bikin sport banget. Sama jangan lupa Aerox juga ada box bagasi depan. Cukup luas juga, walaupun memang yang dikasih sama Yamaha masih colokan lama ya, lighter, jadi belum USB. Jadi teman-teman harus tambah lagi untuk beli konverternya dari lighter ke USB.
teman-teman, setelah kita ngomongin bagian bodi, nah ini sudah ditelanjangin semua, udah dibongkar. Gue cerita dikit, waktu lagi bongkar bodinya ini lumayan agak ribet karena memang bodinya Aerox ini kan gambot gede banget dan ternyata bautnya luar biasa banyak banget dong. Dan posisinya juga agak sulit. Sulitnya itu adalah waktu kita mau bongkar bagian bodi kiri kanan sama belakang. Nah, kalau teman-teman ini kita bisa bongkar sekaligus ya. Jadi bodi belakang itu kiri kanan sama belakang itu kita bisa cabut. Tapi dengan syarat kita bukanya itu harus dari bagasinya dulu. Bagasinya kita sudah buka, diangkat karena ada baut di dalam di bawah bagasi yang buat nutupin bodi kiri kanannya ini. Jadi kalau begitu bagasi udah dicabut, baru kita bisa cabut bodi kiri kanan sama belakang. Oke, karena ini udah kebuka semua, udah ditelanjangin, kita bahas dari chassisnya dulu. Chassis atau rangkanya ini tipikal Yamaha banget. Pipa besi bulat, gede banget untuk yang Aerox ini. Jadi kemarin kan bongkar yang Fazio, itu kan pipanya kan mirip ya, bulat juga kayak gini. Tapi nggak segede si Aerox sih. Ini Aerox lebih gede lagi. Diameternya lebih besar lah. Sama ya, kalau untuk las-lasan sih Yamaha luar biasa rapi lah, bagus. Di bagian depan ini ada satu kekurangan yang ini motor udah 1 tahun dan kilometer hampir 15.000. Semua las-lasannya masih bagus, rangkanya juga masih bagus. Jadi ada sedikit kekurangan di bagian drat dekat komstir. Nah, ini sudah berkarat lumayan tebal juga di sini. Kalau untuk rangka lain mulus lah, nggak ada karat sama sekali. Jadi karatnya hanya ada di sini, ini cukup tebal sekali. Nggak tahu ya, mungkin dari bodinya ada rembes air atau gimana, kita kurang tahu juga. Atau mungkin ya masih dikasih karet kali di sini ya, biar nggak kena air gitu loh dari Yamahanya. Ini ada ecu sama kiprok menyatu jadi satu, persis kayak ini, banding-bandingin juga ya sama Vario 160 sebelah kanan depan. Lalu ada modul ABS-nya juga di depan. ABS-nya hanya rem depan doang, kalau belakang masih tromol. Lalu flasher LED itu juga, flasher lampu sen itu juga ada di depan. Jadi kalau teman-teman mau ganti lampu LED itu bisa ganti di depan. Karena si Aerox ini lampu sennya masih memakai bolam biasa, belum LED. Jadi LED-nya cuma lampu depan sama lampu belakang. Tangkinya ini 5,5 liter. Posisi tangki pindah ke tengah gini, berarti kan dek buat kaki pijakannya itu kan nggak rata ya gitu ya. Jadi ini mirip sebenarnya kayak desainnya Yamaha Nuvo, walaupun memang Nuvo itu blekuk begitu, itu dia buat chassis atau buat rangka. Nah, tangkinya Nuvo kan masih di belakang. Jadi kita udah familiar lah untuk desain Yamaha seperti ini. Engine mounting ada di bawah. Jadi bukan tipe menggantung, walaupun ini kayak mirip kayak engine mounting juga ini sebenarnya, tapi ini lebih buat nahan si tangki bensin. Lalu tempat air radiator itu yang agak berbeda banget. Kalau motor-motor lain ada di sebelah kanan belakang, kalau si Aerox ini ada di dek bagian bawah, ngumpet gitu ya, dan nggak terlalu besar. Kita mundur lagi sedikit ke bagian mesin. Bagian mesinnya ini bisa dibilang telanjang karena mesinnya nggak ditutupin cover karet ataupun ada plastik ya. Injektornya juga ngumpet sebenarnya, jadi berbeda banget. Yang biasanya injektor yang lain tuh dia agak nongol ke atas, ini dia ngumpet di antara chassis si buat nahan tangki bensin sama ini nih throttle body. Throttle bodinya merek Mikuni. Ukuran ini sih 28 ya. Di bagian cabling ini semuanya bermuara di samping aki sebenarnya. Jadi akinya itu kan ada di bawah jok. Begitu buka kelihatan lah ya. Nah, ini ada fitur modulnya, keyless-nya, immobilizer-nya semua di sini. Lalu Y-connect-nya di sini juga. Sama sekring-sekring semua ngumpul di sini, baru langsung nih colokan akinya ya. Ya, ini colokan akinya plus aki, mundur. Nah, ini sensornya baik banget nih bro. Sensor deket throttle body ada 3 injektor sama 2 sensor.
Lalu mundur lagi, ini baru kelihatan koilnya. Nah, koilnya ini ngumpet nih. Biasa koilnya itu kan ada di sebelah belakang kanan atau di kiri di chassis gitu loh, nempel di sini. Nah, ini dia pas di blok mesin, di atas blok mesin, di depan ban belakang. Jadi ngumpet cukup panjang juga kalau kita lihat kabel koilnya, kabel businya ya. Tutup radiatornya juga pakai kunci L, lebih safety, lebih aman, dan ya, lebih mantap lah ya kalau kunci L. Kita mundur ke belakang. Ini desainnya menarik juga sih, kayak kaki burung gitu ya, kayak cakar gitu. Ini ada lebih banget, dan ini buat sebenarnya pegangan kalau misalnya kita parkir, berhubung ya nggak ada behel, jadi ya Aerox harus kasih dudukan bodi belakang yang memang paten atau keras gitu loh. Nah, ini masuk di dalam rangka chassisnya, ini plastik bener-bener padat, ABS padat kali ini ya. Ini enak sih, udah kita bongkar aja bodinya, dipegang juga ini masih paten banget, masih padat banget, dan bautnya gede banget loh. Pas di video yang Vario 160 kan gue kayaknya wah banget kan, karena ada tutup dari nomor rangka. Ternyata niru Aerox dong, di Aerox udah ada. Jadi tutup buat nomor rangkanya itu Aerox sudah pakai sebelum si Honda Vario 160. Untuk bagian kaki-kaki, pelek pasti ring ukuran 14, bannya belakang 140/70 sama depan 110/80. Bannya mantep banget ya, gambot gede. Dan kalau untuk pelek ini 100% buatan lokal asli Indonesia. Memang desainnya ya biasa aja sih, palang V begitu ya, 3 ya palang V-nya. Biasanya kan kalau yang racing kan 5 gitu, ini palang 3. Walaupun memang kebelah jadi 2, jadinya 6. Nah, ini sedikit besi beda warna. Ini buat kunci jok. Bagus kalau Yamaha. Dijamin kagak bakalan nyangkut. Ya nggak kayak yang sebelah lah ya. Penyakitnya dari dulu kagak diberesin kayaknya itu buat kunci jok. Thank you bro udah nonton video telanjangin All New Aerox 2021 sih memang motor kita ini. Tapi nggak jauh beda lah sama yang 2022 karena rangkanya masih sama juga, dalemannya masih sama, mesinnya juga masih sama. So kalau teman-teman ngerasa video ini bagus, bisa subscribe, jangan lupa komen juga buat nyemangatin gue bro, biar nanti kita bongkar motor lainnya lagi. Jangan lupa ada giveaway juga di video ini, komen, subscribe, thank you.